Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman kaum muslimin yang semuanya kami sangat cinta sayangi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kami mengkoreksi nasab para habaib ini bukan didasari kebencian, bukan didasari kezaliman. Semua karena mengikuti kata-kata para ulama yang mengatakan yang bagi likulli muslimin likulli ahadin ayyakuna lahu ghirah. Setiap orang harus punya kecurigaan, wadabtuhu, dan memverifikasi tentang keabsahan nasab, apakah betul atau tidak. Oleh sebab itu, ini adalah nasihat, bukan kebencian. Karena nasab habaib Bani Ba'alawi ternyata tidak hanya gagal secara kajian ilmu nasab, secara kajian ilmu sejarah pun juga gagal, saudaraku. Lalu apalagi yang harus dipertahankan? Marilah kita jangan terlalu ta'assub dan jangan terlalu hulu, berlebih-lebihan. Perlu diingat, nasab mereka bukan rukun Islam dan bukan rukun iman. Nasab mereka, ya nasab, bukan sebuah ilmu yang berdasarkan sumber dan nas. Kalau mereka mempunyai disiplin keilmuan, maka harus kita akui selagi keilmuan itu sesuai dengan nas dan sumber yang jelas. Perlu diingat sekali lagi bahwa nasab mereka mustahil bersambung pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui kakek mereka yang bernama Ubaid, melalui kakek mereka yang bernama Alwi. Setidaknya terdapat 6 alasan menurut kaedah ilmu nasab. Yang pertama, terdapat dhanniyud dilala 'alal maksud. Karena Ubaid terus diberi kepanjangan Ubaidillah, itu melalui pahaman kepada Abdullah yang tidak sesuai dengan sumber yang menjadi rujukan mereka, yaitu Tarikhul Janabi. Karena di sana Abdullah tidak pernah tersebut bernama lain Ubaid atau Ubaidillah. Yang kedua, terdapat ad-daraj, memasukkan data yang dianggap palsu sehingga terjadi manhulun nasab, nasab yang palsu. Karena memang Abdullah bukan Ubaid dan Jadid tidak pernah tersebut di sana bersaudara dengan Alwi. 3, terdapat mukhalafah lil usul, menyalahi kitab-kitab yang dasar yang lebih tua, baik memakai nasab Ubaid ataupun Abdullah. Kalau
Memakai Ubaidillah bertentangan dengan Tarikhul Janadi. Kalau memakai Abdullah bertentangan dengan kitab-kitab yang lebih tua, di antaranya Asy-Syajaratul Mubarakah. Yang keempat, terjadi mustahditsah. Nasab mereka terfokus di abad 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang tidak pernah terdapat sumber apapun. Yang kelima, terdapat illatun qadihah, keterputusan riwayat selama 500 tahun. Yang keenam, terdapat madhanul wad'i wal kadhibi, tempat diduga sebagai nasab palsu dan dusta, karena sumber yang menjadi rujukan nasab ini adalah Al-Jauharus Syafaf dan Al-Burqatul Musyiqah kalau mau memakai Ubaidillah. Kalau memaksakan diri dianggap itu Abdullah, juga tetap terdapat madhanul wad'i wal kadhibi, terindikasi nasab palsu dan dusta. Ini semua diterangkan di dalam kaedah ilmu nasab. Secara kajian ilmu sejarah, juga mereka mustahil bernasab kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui Ubaid atau Abdullah, karena terdapat sedikitnya 5 hal. Yang pertama, kerancuan dalam hijrahnya Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Menurut data sejarah di abad 456, dia tidak pernah hijrah ke Yaman. Sedangkan menurut data mereka di abad 9 mengatakan hijrah ke Yaman. Namun di sini terdapat kerancuan menurut data Ba'alawi yang disepakati dan juga diperkuat oleh Ba'Makhramah bahwa Ahmad bin Isa dan Ubaidillah beserta istrinya hijrah bersama Muhammad bin Sulaiman di tahun 317 atau 318 atau 319 Hijriah. Bahkan ada data 327 Hijriah. Dan menurut data dari Banil Ahdal yang menjadi nasabnya Muhammad bin Sulaiman, yang diperkuat oleh Abil Hasan Ali bin Al-Hasan di dalam kitab Turaz A'lamiz Zaman, mengatakan hijrahnya Muhammad bin Sulaiman bersama kakek moyang Ba'alawi yang bernama Ahmad Al-Muhajir, kata mereka, hijrah di tahun 540-an. Nah, kedistorsian sejarah seperti ini tidak bisa untuk dijadikan rujukan karena terdapat syubuhat. Sedangkan data ini lebih valid karena Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal itu wafat di Murawa'ah sanah tahun
yang ditulis oleh kitabnya Imam Al-Janadi, wafatnya perkisaran 607, yaitu mungkin ini sudah sakit dan wafat 632, sehingga mustahil yang namanya Ali ini cucu daripada Muhammad bin Sulaiman. Kalau Muhammad bin Sulaiman itu tahun 317, bagaimana Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman Ahdal ini bisa wafat 632? Ini mustahil. Jarak antara cucu dengan kakeknya selama 300 tahun, mustahil. Yang kedua, kedistorsian secara sejarah, kerancuan tentang lakob atau julukan Sayyid Ahmad Al-Abah dalam data ahli sejarah dan yang lain. Di abad 4, 5, 6, 7, 8 berjuluk Al-Abah atau An-Nafat. Menurut data Ba'alawi di abad 12 berjuluk Al-Muhajir. Mana data yang lebih kuat? Dan kedistorsian sejarah yang ketiga, menurut data di abad 4, 5, 6, Sayyid Ahmad makamnya bukan di Yaman. Menurut Ba'alawi makamnya di Yaman. Itu pun baru dibuat dan ditemukan di Husaysyah pada abad 10 pembuatannya. Karena di abad 9-nya makam mereka tidak pernah ditemukan di Husaysyah. Sebagaimana dalam kitab Fathur Rahimur Rahman, bahkan Al-Masyra'ur Rawi mengatakan wala yu'raful an illa qabr alawi, wala yu'raful an illa qabr alawi. Kedistorsian sejarah yang keempat, menurut data di abad 4, 5, 6, Ahmad Al-Abah bukan seorang ulama dan imam besar yang luar biasa, tapi seorang yang berstatus sodakar kaya, yang pedagang minyak An-Nafat, orang kaya. Menurut Ba'alawi di abad 9 mengatakan bahwa beliau adalah seorang ulama, imam mujtahid, ahli hadis. Namun problemnya tidak ada ulama siapapun yang mencatat sedemikian, hanya dicatat oleh keluarga mereka. Dan Ubaidillah pun dianggap imam mujtahid, ulama besar ahlul hadis, padahal tidak ada satu pun orang yang mengenalnya baik di Irak. Padahal mereka katanya hijrah dengan istrinya bersama ayahnya ke Yaman. Padahal sekelas At-Tabari di sana disebutkan sekelas ulama-ulama yang di bawahnya seperti Imam Al-Ghazali disebutkan. Bagaimana mereka tidak dikenal oleh ahli sejarah, tidak dikenal oleh ahli tabaqat dan semacamnya. Sampai baru di abad 9 dikemukakan. Selama 550 tahun baru diperkenalkan. Apakah tidak tahu bahwa sejarah itu harus ada masadir, ada sumber-sumber yang dijadikan sebagai rujukan. Yang nomor 5,
Katanya Ubaidillah ini anak tertua dan ada di Irak dan kawin di Irak, lalu hijrah ke Hadramaut. Kenapa satupun orang Irak, ulama nasab di sana dan ulama sejarah tidak pernah mengenal Ubaidillah yang katanya imam muhaddis yang hebat itu, yang telah lama di Irak kok? Oh, di sana mereka tidak mengenal sama sekali. Oleh sebab itu, apa yang menjadi alasan mereka untuk mempercayainya? Gagal secara ilmu sejarah karena terdapat 6 alasan tadi. Gagal secara kajian ilmu nasab, juga gagal secara kajian ilmu sejarah. Berarti kegagalan ini nasab mereka bukan hanya syubhat, tapi di bawahnya nasab-nasab yang waham. Sehingga ulama mengatakan wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat, dengan tanda-tanda yang jelas, wa bil bayyinati tsabitat, melalui bayyinah, data-data, bukti-bukti as-sabitat yang telah tetap, wala yasbutu bisyubuhat, tidak mungkin tetap nasab itu dengan kesyubhatan, dengan keserupaan, dengan keragu-raguan, bahkan ini sudah di bawahnya. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk mempercayai nasab ini setelah diadakan koreksi secara komprehensif. Terima kasih.